Halo, perkenalkan nama saya Risna Tiara Middellein dari APN 3A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan pada negara di Jerman yang merupakan bagian dari benua Eropa. Ini merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah sistem pemerintah daerah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan pada umumnya di Jerman. Kemudian pula saya akan jelaskan seperti apa sistem otonomi daerah yang ada di negara Jerman. Sistem pemerintahan di Jerman yang dimana kita kenal adalah sebuah negara federal yang dikenal dengan nama Republik Federal Jerman. Nah, di Jerman ini adalah salah satu negara terkuat di Eropa dan merupakan anggota dari Uni Eropa, di mana negara ini yang telah memainkan peran penting dalam politik di Eropa dan memiliki ekonomi yang kuat serta sistem pendidikan yang berkualitas tinggi di Eropa. Kemudian di sini sistem pemerintahan Jerman ini berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, parlementer dan federalisme yang artinya adalah demokrasi, perlindungan terhadap hak-hak ke individu dan ada federalisme yang kuat. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Jerman. Yang pertama adalah bagaimana bentuk dari pemerintahan di Jerman ini sendiri. Jerman ini adalah sebuah negara republik federal yang dimana kita ketahui biasa disebut dengan Republik Federal Jerman. Ini berarti bahwa Jerman terdiri dari 16 negara bagian atau Länder yang memiliki otonomi tertentu, namun tergabung dalam sebuah federasi di bawah pemerintahan pusat. Yang kedua adalah kepala negara yang ada di Jerman. Kepala negara di Jerman adalah seorang presiden federal yang peranannya terbatas pada tugas-tugas seremonial. Nah, presiden federal ini dipilih oleh Majelis Federal atau yang disebut dengan Bundesversammlung yang terdiri dari anggota parlemen federal dan wakil-wakil dari negara-negara bagian ini sendiri. Yang ketiga adalah kepala pemerintahan. Nah, bedanya dengan kepala negara tadi, kepala pemerintahan sebenarnya adalah kanselir federal atau yang disebut dengan Bundeskanzler. Kanselir federal ini adalah pemimpin eksekutif utama di Jerman. Nah, kanselir federal ini dipilih oleh parlemen federal dan dipilih oleh presiden federal yang merupakan dari kepala negara. Nah, kanselir federal ini adalah pemimpin partai politik yang memiliki mayoritas di Bundestag. Kemudian yang keempat adalah Parlemen Federal. Yang dimaksud dengan Parlemen Federal Jerman atau Bundestag adalah sebuah badan legislatif utama di Jerman. Anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan pemilihan itu dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Nah, Bundestag ini bertanggung jawab langsung atas pembuatan undang-undang federal dan mengawasi kinerja pemerintah. Selanjutnya adalah parlemen negara bagian. Setiap negara bagian Jerman ini memiliki parlemen sendiri yang disebut Landtag. Landtag ini memiliki wewenang legislatif untuk urusan negara bagian. Nah, negara bagian juga memiliki kepala pemerintahan sendiri yang disebut gubernur atau minister presiden. Kemudian yang keenam adalah pemerintah koalisi, di mana dalam sistem multipartai Jerman seringkali tidak ada satu partai yang memperoleh mayoritas absolut di Bundestag. Oleh karena itu, pemerintah seringkali terbentuk sebagai koalisi antara beberapa partai yang mewakili mayoritas di kursi parlemen. Kemudian di sini ada keadilan. Pada sistem peradilan di Jerman, independen dan berfungsi secara terpisah dari pemerintah. Hukum Jerman didasarkan pada hukum sipil atau civil law yang memiliki akar dalam tradisi hukum Romawi. Nah, Mahkamah dari Konstitusi Federal ini memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang pada negara Jerman. Selanjutnya adalah sistem hukum. Jerman ini memiliki sistem hukum yang kuat dan teratur, di mana hukum di negara ini berdasarkan pada kode hukum yang lengkap dan rinci, termasuk Kode Sipil Jerman dan Kode Pidana Jerman.
Selanjutnya adalah hubungan internasional di Jerman. Jerman adalah anggota Uni Eropa, PBB, NATO, dan berbagai organisasi internasional lainnya. Nah, negara ini memiliki peran penting dalam diplomasi internasional dan ekonomi global, di mana pada penjelasan sebelumnya, Jerman ini merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki perekonomian yang tinggi. Partisipasi rakyat, di mana Jerman ini adalah sebuah negara demokratis dan rakyatnya atau semua masyarakat memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Sistem pemilihan umumnya ini berdasarkan representasi proporsional, di mana partai-partai politik ini menerima kursi di parlemen sesuai dengan jumlah suara yang mereka dapatkan. Nah, ini merupakan sistem pemilihan pada umumnya. Kemudian konstitusi. Konstitusi Jerman atau yang disebut dengan Basic Law atau Grundgesetz dan diadopsi pada tahun 1949 setelah Perang Dunia Kedua. Grundgesetz ini menetapkan prinsip-prinsip dasar negara dan hak-hak individu serta struktur pemerintahan yang ada di negara Jerman ini sendiri. Kemudian ada sistem peradilan. Sistem peradilan di Jerman independen dari pemerintah. Negara ini memiliki sistem pengadilan yang terdiri dari peradilan umum, administratif, dan konstitusi. Nah, pengadilan konstitusi Jerman adalah lembaga tertinggi dalam hukum konstitusi di Jerman. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sistem otonomi daerah yang ada di Jerman. Di mana Jerman ini adalah negara federal yang berarti bahwa kekuasaan dan wewenang dibagi antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian atau landar. Disinilah yang memberikan gambaran bahwasanya otonomi daerah juga berlaku di Jerman. Otonomi daerah ini adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem pemerintahan Jerman dan merupakan bagian integral dari struktur politik dari negara ini. Berikut ini adalah beberapa aspek otonomi daerah di Jerman. Yang pertama adalah negara-negara bagian atau Länder. Jerman ini terdiri dari 16 negara bagian yang memiliki tingkat otonomi yang signifikan. Setiap negaranya ini memiliki konstitusi sendiri atau parlemen dan pemerintahan negara bagian sendiri. Mereka memiliki kewenangan atas banyak masalah yang berkaitan dengan urusan negara bagian, seperti pendidikan, kepolisian, hukum pidana, dan budaya. Kemudian adalah pendapatan dan pajak. Negara-negara bagian di Jerman ini memiliki kendali atas pajak-pajak tertentu dan diberikan pendapatan sendiri yang mereka kelola. Ini memungkinkan negara-negara bagian untuk merancang bagaimana kebijakan fiskal mereka sendiri dan mendanai banyaknya program sosial dan dalam infrastruktur mereka sendiri. Selanjutnya adalah pendidikan. Pendidikan adalah contoh yang baik dari otonomi daerah di Jerman, di mana sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa Jerman ini memiliki kualitas pendidikan yang tinggi di Eropa. Sistem pendidikan di Jerman ini berada di bawah kendali negara-negara bagian. Nah, setiap negara bagian ini memiliki kurikulum pendidikannya sendiri, ujian-ujiannya sendiri, dan kebijakan pendidikan yang berbeda dari setiap negara bagian. Hukum dan kepolisian. Hukum pidana dan kepolisian adalah tanggung jawab negara-negara bagian, di mana masing-masing negara memiliki kepolisian negara bagian mereka sendiri dan sistem peradilan pidana yang beroperasi secara independen. Kemudian dari budaya dan bahasa, negara-negara bagian juga memiliki wewenang untuk mendukung dan melindungi budaya mereka sendiri, seperti bahasa dan warisan budaya lokalnya dari negara tersebut. Selanjutnya adalah Landkreise atau kabupaten dan Städte atau kota, di mana negara bagian di Jerman ini dibagi menjadi sejumlah kabupaten dan kota. Masing-masing dari kabupaten ini memiliki otonomi dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu infrastruktur lokal, pendidikan, dan layanan kesehatan, dan banyak lagi yang merupakan kabupaten ini juga memiliki badan legislatif kabupaten atau Kreistag yang dipilih oleh penduduk setempat langsung.
Selanjutnya adalah korporasi atau Gemeinde. Yang dimaksud dengan korporasi ini sendiri adalah pada tingkat kota atau desa. Nah, di tingkat yang lebih rendah terdapat etnitas lokal yang disebut Gemeinde pada istilah Jerman, di mana yang dapat berupa kota, desa, atau kota madya. Gemeinde ini memiliki tingkat otonomi yang tinggi dalam hal pengelolaan sumber daya dan layanan lokal seperti pengangkutan umum, sanitasi, dan taman kota. Nah, Gamende juga memiliki dewan lokal yang dipilih oleh penduduk setempat. Selanjutnya adalah pendanaan dan pendapatan daerah. Sumber daya keuangan untuk negara bagian dan daerah berasal dari pendapatan pajak, subsidi federal, dan sumber pendapatan lainnya. Nah, pada negara bagian di Jerman ini juga memiliki hak untuk mengenakan pajak dan mengelola pendapatan mereka sendiri. Yang terakhir ini adalah kerjasama antar daerah. Yang dimaksud adalah selain tingkat otonomi lokal, daerah-daerah di Jerman sering bekerja sama dalam berbagai bentuk asosiasi regional dan kerjasama lintas batas untuk mengatasi masalah bersama seperti pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan infrastruktur yang ada pada negara-negara bagian. Kemudian, sebagai salah satu contoh yang paling relevan dari sistem otonomi daerah di Jerman adalah sistem pendidikan, di mana sistem pendidikan di Jerman ini merupakan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi di Eropa. Nah, sistem pendidikan di Jerman ini sepenuhnya diatur oleh negara-negara bagian atau Länder, dan setiap negara bagian memiliki otonomi besar dalam merancang kurikulum, bagaimana standar pendidikannya, dan kebijakan pendidikan masing-masing yang ada pada setiap negara-negara bagian. Nah, teman-teman, itulah tadi mengenai penjelasan sistem pemerintahan di Jerman dan mengenai bagaimana sistem otonomi yang ada pada negara-negara bagian di Jerman. Akan tetapi, walaupun otonomi daerah ini menciptakan keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan di Jerman karena adanya otonomi dan memungkinkan negara-negara bagian untuk mengadaptasi bagaimana kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Hal ini juga mencerminkan bahwasanya konsep federalisme dari dalam sistem pemerintahan yang ada di Jerman. Kemudian adapun tujuan lain dari otonomi di Jerman ini adalah untuk memberikan kekuasaan yang signifikan kepada negara bagian, kabupaten, dan Gemeinde atau desa untuk mengatur urusan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan preferensi lokal. Ini akan menciptakan keberagaman dalam kebijakan dan pelayanan antar daerah di Jerman sehingga mereka dapat memiliki dan memenuhi kebutuhan dan kondisi setempat mereka sendiri. Sekian penjelasan saya mengenai bagaimana sistem pemerintahan di Jerman dan bagaimana otonomi daerah yang ada pada negara Jerman ini sendiri. Semoga ini menjadi sedikit gambaran bagi teman-teman bahwasanya bagaimana perbandingan sistem pemerintahan yang ada di Jerman dan dengan adanya sistem pemerintahan atau otonomi daerah di negara kita atau di Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih.